Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya dan siapapun adalah manusia yang tak layak di hadapan Tuhan. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi pengampunan selalu ada terbuka bagi kita, dan tangan Tuhan menyambut dengan sukacita bagi setiap orang yang mau bertobat, mengaku dosanya, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita mari memohon pertolongan, kita berdoa. Sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa, yang tak layak datang kepadamu. Mohon ampun Tuhan, terima kami. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersyukur kepadamu atas pengasihan-Mu melayakkan kami sekalian untuk menikmati hidup ini, menikmati berkat-berkat Tuhan datang menghampirimu. Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, dan Kau berfirman dengan kasih-Mu agar kami diubahkan dan hidup kami semakin lebih baik sebagai anak-anak Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-20. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita dan menuntun kita lewat firman-Nya. Mari kita renungkan firman-Nya. Saya menentukan tema, aku berjanji. Tema yang bernada komitmen. Kita harapkan kita berjanji untuk hidup seperti anak-anak Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, siapapun itu. Saya dan kita sekalian, bukankah kita sejak dikandung dalam ibu kita pun benih-benih dosa itu sudah ada. Dan dosa tetap terus melahirkan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Saya pun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara pun juga demikian. Tidak ada manusia dengan dosa kita telah melanggar cinta kasih Tuhan. Dengan dosa kita sudah melanggar kasih Tuhan. Karena kita lebih mencintai diri kita sendiri. Dosa merupakan bukti bahwa kita mencintai diri sendiri. Lebih turut mengikuti keinginan hati kita. Pilihan kita mengutamakan keinginan kita daripada cinta kasih kita kepada Allah. Dan itu semua dapat terwujud lewat cara pikiran kita, lewat sikap hidup kita, perkataan-perkataan kita, dan bahkan juga lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Sehebat apapun dia, sesaleh-salehnya pun dia, seagung-agungnya dia, sekaliber orang apapun dia, tak terkecuali Daud.
tokoh Alkitab yang begitu sangat fenomenal, yang begitu sangat terkenal, yang begitu sangat prestisius, yang begitu sangat masyhur, yang begitu sangat dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan kita kenal Daud juga adalah nenek moyang dari tunas Daud itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehebat apapun, seprestisius apapun Daud, dia juga tak luput dari kelemahan dan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Dia juga pernah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang paling terkenal yang dilakukan oleh Daud, dan inilah yang disampaikan oleh seorang Nathan ketika Nathan datang menegur Daud. Bagaimana seorang Daud dengan kejinya, kejamnya, tanpa kasih sedikit pun kepada prajuritnya bernama Uria, yang menitahkan kepada Yoab untuk ditempatkan di barisan depan ketika mereka berperang, dan menitahkan Yoab bersama dengan pasukannya untuk mundur, sehingga dengan cara itu sang prajurit yang baik hati, yang setia, harus meregang nyawa. Dengan rencana busuknya, dengan rencana jahat seorang Daud, Uria meninggal. Dan peristiwa itu meninggalkan kesedihan yang begitu sangat dalam bagi istri terkasih Batseba. Dosa yang berikut yang dilakukan oleh seorang Daud, merampas istri Uria dengan siasat yang begitu sangat keji. Daud lebih mengutamakan keinginan hatinya, ambisinya, pikiran kotornya, dan ia melakukan dosa. Dia terjebak jatuh ke dalam dosa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menggambarkan Daud sebagai manusia biasa yang tak luput dari kelemahan dan keterbatasan dan keberdosaan. Dan dalam keterpurukan dosa itu, Nathan datang mengingatkan dan menasihati Daud yang sudah berdosa supaya bertobat. Respon Daud begitu sangat luar biasa. Ya, nasihat ini meluluhkan hati Daud, membangkitkan dia dari keterpurukan. Kesalahannya nampak dalam jiwanya yang tertunduk lesu dalam penyesalan yang begitu sangat-sangat dalam. Dan dengan bibir gemetar dia mengatakan kepada Tuhan, "Aku sudah berdosa Tuhan. Aku sudah berdosa." Dia menyesal Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesedihannya yang begitu sangat dalam. Dan ia mengekspresikannya lewat cara dia, lewat berpuasa, tidak mau makan dan tidak mau minum. Dia merenung dalam keterpurukan itu, merenungkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-20 dikatakan, ia bangun dari lantai dalam rasa penyesalannya, dan dia menemukan kekuatan kembali
Dia bangkit dari lantai. Dia tidak mau terlena dalam keterpurukan itu. Dia get up, bangkit dari keterpurukan itu. Dia bangun dari lantai. Dia meninggalkan keterpurukan itu. Dia meninggalkan dosa itu. Kemudian membersihkan diri dengan cara berurap. Berurap, mengolesi dirinya ya dengan wangi-wangian. Kalau Alkitab berbicara tentang urapan, mengolesi badan dengan wangi-wangian itu terkait dengan kekudusan. Dia bangkit dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya supaya baik di hadapan Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dengan mandi dia membersihkan diri, dengan bertukar pakaian menggantikan pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Artinya hidup meninggalkan hidup yang lama dan hidup dengan hidup yang baru. Pertobatan yang begitu sangat sungguh-sungguh, dan ini menggugah hati Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terkait dengan pertobatan Daud juga terucapkan di dalam Mazmur pengakuan dosa, Mazmur 51. Hati Tuhan tersentuh. Tuhan mengampuni Daud dan memberkati Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghendaki pertobatan yang sungguh. Tuhan menghendaki pertobatan yang tidak main-main, yang tidak setengah-setengah. Berbaliklah kepada Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika jatuh ke dalam dosa, membuat kita terpuruk, membuat hidup kita menjadi tidak tenang, membuat hidup kita tidak berarti. Tuhan katakan, "Hai, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Dan Tuhan tidak akan memperhitungkan kesalahan, dosa dan pelanggaran kita karena kasih setianya. Tangan Tuhan tetap terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepadanya. Tuhan menolong kita, mengampuni kita, dan membarui hidup kita menjadi umat Tuhan yang kudus. Dan mari kita nyatakan kekudusan hidup itu sebagai orang-orang yang hidup dalam ketebusan sebagai anak-anak Tuhan. Menyatakan itu dalam cara dan sikap hidup kita. Tuhan akan membuat hidup kita semakin berkualitas. Dan lewat itu Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan nyanyian lagu rohani populer dengan judul Aku Berjanji. Berderai air mata mengenang masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan. Menyesal kini daku, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Kini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampun.
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang tak pantas, yang tak layak untuk dikasihi dan diampuni. Tetapi karena begitu besarnya kasih kepada kami sehingga Engkau mengampuni kami, merangkul kami, menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Anugerah dan karunia yang luar biasa. Pertobatan yang sungguh itulah Tuhan yang Tuhan harapkan. Mampukan kami melihat dan menyatakan dengan sungguh-sungguh semua itu. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk hidup dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diampuni. Menyatakan kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam cara dan sikap hidup kami. Kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat hidup kami seterusnya. Tuhan tolong kami, tuntun kami, agar hidup kami terus menyatakan buah pertobatan yang boleh kami ekspresikan kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sehingga gaya dan sikap hidup kami menjadi inspirasi bagi siapa saja. Dan hidup ini akan semakin indah karena dipenuhi dengan kasih, buah-buah pertobatan. Sertai jemaat-Mu dalam berbagai macam keadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa buat pelayanan kami supaya semakin lebih baik. Mampukan kami dan pelayanan kami malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan perlengkapi kami terus menerus untuk terus menjadi berkat. Sertai umat-Mu yang sudah mendengarkan dan mengikuti renungan ini. Ubahlah hidup kami dalam buah-buah pertobatan. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam, renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita renungkan bersama. Dan kiranya itu menguatkan, memampukan kita untuk hidup dalam terang kasih Tuhan, dalam buah-buah pertobatan, dalam kehidupan real kita sehari-hari. Selamat malam. Sampai jumpa. Shalom dan Tuhan memberkati. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ya ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan
siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4, dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke 9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama
secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak, terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.